Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi hari ini bersama saya Ahmad Darmawan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Hari ini kita masuk dalam pembahasan teks sejarah, teks cerita sejarah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagian subnya menulis teks sejarah cerita pribadi. Ya, ketika kita diperhadapkan pada materi teks cerita sejarah, selalu ingin saya ingatkan bahwa hal yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang tujuan belajar kita. Ya, karena hari ini kita akan belajar tentang menulis teks cerita sejarah berdasarkan pengalaman pribadi, maka hal yang akan muncul adalah apa sih tujuan kita belajar menulis teks cerita sejarah pribadi? Ya, pertanyaan ini mungkin akan menjawab bahwa ketika kita belajar untuk menulis teks cerita sejarah pribadi, maka mungkin dari anak-anakku sekalian akan menjawab bahwa ya, saya akan belajar menulis teks cerita. Saya ingin memahami bagaimana caranya kita menulis cerita. Ya, hal ini kita akan kaitkan dengan kompetensi dasar dan indikator. Ya, kalau kita lihat anak-anakku sekalian, di KD dan indikator untuk materi kali ini adalah kita masuk di poin 4.4. Menulis cerita secara pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Ya, sehingga ketika tadi kita kaitkan dengan tujuan belajar kita, maka ya benar, hari ini kita akan mencoba belajar menulis cerita sejarah pribadi. Ya, anak-anakku sekalian, untuk di proses ini kita punya tujuan belajar. Ya, yang pertama adalah dapat memahami unsur dan sistematika menulis cerita sejarah, karena kita yakini bahwa sebelum kita nulis, kita sudah harus bisa paham tentang unsur dan sudah paham dengan sistematika. Ada 3 tujuan belajar kita hari ini anak-anakku sekalian. Tetapi selalu kita refleksi kembali, ingatkan kembali bahwa sebelum kita masuk di materi itu, kita harus memahami kembali tentang pengertian dari teks cerita sejarah. Ya. Saya ingatkan kembali pengertiannya bahwa teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos. Ini akan jadi langkah awal kita untuk melakukan proses menulis. Ya, lanjut. Hal yang mesti kita pahami juga anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan proses menulis teks cerita sejarah, yang pertama bahwa kita harus paham dengan jenis teks cerita sejarah. Kalau kita perhatikan di layar kita masing-masing bahwa jenis teks cerita sejarah itu kemudian dibagi atas 2. Satu adalah teks cerita sejarah fiksi, yang kedua teks cerita sejarah non fiksi. Bisa dipahami sampai di situ? Ya. Lanjut. Harus kita memahami perbedaan antara teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non fiksi. Di sini dibahasakan bahwa teks cerita sejarah fiksi adalah cerita yang menjelaskan dan disusun secara nyata, menggambarkan kehidupan dari tokoh secara mendalam. Ya. Sementara yang termasuk dari teks cerita sejarah fiksi, anak-anakku bisa lihat, yang pertama ada cerpen, yang kedua ada novel, yang ketiga ada legenda, yang keempat ada roman, yang kelima ada apa lagi? Ya, cukup 4 sebagai contohnya. Ya, kemudian
di teks cerita non-fiksi, kita bisa pahami bahwa teks cerita non-fiksi itu adalah sejarah yang tersusun secara faktual dan sifatnya objektif, di mana sejarah non-fiksi ini mendapatkan kehidupan sesuai data dan fakta. Jadi proses menulis kita nanti itu berdasarkan atas data dan fakta. Ya, kalau yang tadi cerita fiksi itu berdasarkan rekaan si penulis. Nah, yang mana yang termasuk dari contoh non-fiksi, kita lihat ada biografi, yang kedua ada autobiografi, yang ketiga ada cerita perjalanan, yang keempat ada cerita sejarah. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sekali lagi kita ulang bahwa ada dua jenis teks cerita sejarah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah teks cerita sejarah fiksi, dan yang kedua adalah teks cerita sejarah non-fiksi. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Untuk hari ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Sehingga dalam proses penulisan kita bisa memahami bahwa di penulisan itu ada kaidah kebahasaan yang mesti kita pahami. Ada kaidah kebahasaan yang mesti kita ingat sebagai jalur proses kita menulis. Yang pertama adalah bahwa kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Ya, biasanya kita menggunakan 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu, kemarin, minggu lalu, pekan lalu. Ya, biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, dalam proses penulisan kita memahami bahwa dia harus menyatakan urutan waktu. Ya, kalau kita pahami ada konjungsi kronologis, urutan cerita dengan temporal. Ya, urutan waktu itu. Ya, lanjut. Dia menggunakan kata kerja material. Ya, yang mana itu kata kerja material? Ya, kata kerja yang menggunakan imbuhan dan dia merupakan kata kerja yang ada aksi fisik. Ya, misalnya yang mana ya? Menyapu, membersihkan, menonton, ya, mencuci dan lain-lain. Ya, sementara yang lain dari kaidah kebahasaan yang mesti kita gunakan dalam proses menulis teks cerita sejarah adalah dia menggunakan kata kerja mental. Ya, itu kata kerja mental, kata kerja yang tidak menggunakan imbuhan dan dia merupakan responsif. Ya, yang memperlihatkan sikap. Jadi misalnya makan, minum, tidur. Ya, itu semua menggunakan kata kerja mental. Ya, lanjut anak-anak sekalian. Dia menggunakan kata kerja tuturan langsung. Ya, biasa kita pahami dalam proses penulisan itu kita pahami tentang sistem dialog. Ya, jadi biasanya dia menggunakan dialog, ibu berkata. Dia menggunakan tuturan langsung. Ya, kemudian dia menggunakan tanda kutip 2. Ya. Yang lain satu lagi dia menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tempat dan suasana. Ya, yakin kita pahami juga dengan struktur dan segala macam. Ya, sehingga kita menggunakan kata-kata sifat untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang tokoh. Misalnya tokohnya gimana nih? Apakah dia berani, penakut, terus tempatnya juga menjelaskannya dengan sifatnya bagaimana. Ya, kemudian ada juga suasana yang harus kita jelaskan, tapi dia harus menggunakan teks-teks yang bersifat, yang menggunakan kata sifat. Ya, ini dia anak-anakku sekalian yang harus kita lakukan pada proses menulis teks cerita sejarah. Ada kaidah kebahasaan yang harus kita gunakan. Ya, kalau kita perhatikan kembali di awal tadi bahwa di teks cerita sejarah itu adalah teks cerita rekaan, kemudian dia bersifat kronologis, maka ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah dia menggunakan kalimat bermakna lampau. Ya, karena dia dibahasakan teks sejarah berarti dia memiliki konteks cerita masa lampau. Ya. Kemudian kita lanjut. Sebelum kita nulis anak-anakku sekalian, ada langkah-langkah yang harus
kita lewati dalam menulis teks cerita sejarah? Apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita menulis teks cerita sejarah? Ya, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5 proses yang mesti kita lewati anak-anakku sekalian. Yang pertama tentu saja kita harus menentukan tema. Tema sebagai jalur cerita yang akan kita buat, bingkai cerita yang akan kita buat, ide cerita yang akan kita buat. Kemudian kita harus menentukan pusat pengisahan. Ya, yang kita pahami sebagai pusat pengisahan itu adalah bagaimana kemudian kita menempatkan diri kita sebagai penulis dalam cerita itu. Ya, kalau di struktur kita pahaminya sebagai point of view, di mana posisinya kita. Apakah kita sebagai orang pertama ataukah menjadi orang ketiga. Kemudian dalam cerita itu yang akan kita buat, kita harus menentukan penokohan. Siapa-siapa saja yang terlibat, pelaku siapa saja yang masuk dalam cerita yang kita buat, bangun. Ya, kemudian kita harus menentukan latar atau setting. Ya, latar tempatnya di mana, waktunya kapan, ya, di mana kejadian cerita itu kita sudah harus tentukan dari awal. Ya, kemudian ada istilahnya penyajian alur. Ya, kalau kita membahas tentang penyajian alur, maka tentu saja kita harus kembali ke struktur. Ya, tapi ada penyajian alur untuk sistematika kita di penulisan cerita sejarah pribadi. Yang mana itu? Pertama adalah kita pada fase tahap penyituasian. Yang kedua, ada tahapan pemunculan konflik. Yang ketiga, ada tahapan peningkatan konflik. Yang keempat, ada tahap klimaks. Yang kelima, ada tahap penyelesaian. Ya. Bisa dipahami sampai sini anak-anakku sekalian? Jadi kalau kita mau menulis cerita teks sejarah pribadi, maka kita harus melewati penyajian alur ini. Bagaimana di awal kita pada tahap penyituasian, kemudian bagaimana kita memunculkan konfliknya, ya bagaimana kemudian kita menuliskan konflik dalam cerita itu, kemudian ada klimaks, puncak cerita yang kita bangun, dan ada tahap penyelesaian. Ya, lanjut anak-anakku sekalian. Kalau kita lihat 2 poin ini, pertama kita harus melakukan proses wawancara. Yang kedua kita harus melewati proses menulis kreatif. Nah, ini adalah langkah bagaimana kemudian kita menyusun teks cerita sejarah. Ya, bisa dipahami sampai di sini anak-anakku sekalian? Di langkah menyusun teks cerita sejarah anak-anakku sekalian, ya karena di awal tadi dibahasakan bahwa teks cerita sejarah itu berarti ada sejarah yang harus jadi patokan dari sumber cerita yang akan kita bangun. Ya. Sehingga pada proses itu sebelum kita menyusun teks cerita sejarah, maka yang harus kita lakukan adalah di sesi awal itu kita harus melakukan riset dan wawancara. Harus mencari data dan harus mencari fakta. Ya. Sebelum kita membuat teks cerita sejarah, maka yang harus kita cari adalah cerita sejarah lebih dahulu. Ya. Yang kedua, setelah kita masuk ke ruang ini, sudah ada data ini, sudah ada fakta, sudah ada hasil wawancara, sudah ada hasil riset, ya penelitian dari beberapa proses. Ya, kita masuk di ruang menulis kreatif. Ya, untuk ruang menulis kreatif itu bagaimana kita menggunakan yang tadi proses-proses menulis teks cerita sejarah. Ya. Tapi karena kita masuk di ruang sastra, maka sekali lagi bahwa kita harus melewati unsur-unsur dan sistematika proses penulisan teks cerita sejarah. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Ya. Lanjut. Ada fase yang kedua,
ketika kita masuk di proses teks cerita sejarah, yakni bagaimana kemudian kita menyusun kerangka novel sejarah. Tadi kita sudah lakukan proses riset, proses wawancara, dan melakukan proses penulisan. Untuk menyusun kerangka, anak-anakku sekalian, maka kita pada awal adalah melihat peristiwa sejarah. Ya, peristiwa sejarah yang sudah kita riset dan wawancara, yang kemudian kita mengembangkannya lewat peristiwa. Nah, di ruang ini kemudian pengembangan peristiwa dalam bentuk tulisan nanti itu kemudian akan muncul, silahkan dia bersifat rekaan. Ya, kalau kita tadi bahasakan dia terbagi dua, satu fiksi dan satu non fiksi. Ya. Nah, sekarang ada juga proses tahapan ketika kita melakukan proses menulis adalah mengembangkan teks cerita sejarah. Ya, setelah kita tadi di bagian awal tadi sudah paham dengan peristiwa sejarah yang akan kita bangun, kemudian kita siap mengembangkan peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah kita wawancara tadi, riset tadi, hasil dari riset tadi, maka muncul kemudian adalah bagaimana mengembangkan teks cerita sejarah. Ya, satu adalah membuat bagian tokoh. Ya, kalau kita lihat tadi di proses awal tadi, oh kita sudah harus menentukan tokoh ini. Ya, ada berapa tokoh yang akan kita libatkan, siapa-siapa tokohnya, bagaimana karakternya, itu kita sudah masuk di mengembangkan teks cerita sejarah. Kemudian kita mengidentifikasi waktu dan tempat kejadian. Ya, kita sudah harus mengidentifikasi di mana cerita ini terjadi, kapan, tempatnya, di mana, kemudian siapa-siapa yang terlibat sesuai dengan bagian awal membuat tokoh. Ya, kemudian ada ruang membuat ilustrasi visual setiap tokoh. Ya, jadi kita harus mengupayakan sudah ada ilustrasi visual ini terhadap tokoh. Ya, tokoh-tokoh yang akan kita libatkan dalam cerita itu sudah harus kita visualkan. Yang lain adalah menentukan permasalahan. Jadi ada konflik, ada masalah yang harus kita munculkan dalam cerita yang akan kita bangun. Ya, oke. Lanjut anak-anakku sekalian. Nah, sehingga kalau kita sudah masuk di ruang-ruang itu, sudah tadi di bagian terakhir tadi apa ya, mengembangkan teks cerita sejarah, maka harus kita pahami, anak-anakku sekalian harus memahami tentang lanjutan ini. Ya, struktur teks cerita sejarah. Nah, dalam proses penulisan, anak-anakku harus memperhatikan struktur. Ya, rangkaian-rangkaian proses menulis teks cerita sejarah. Pertama diawali oleh orientasi. Ya. Kemudian dia pengungkapan peristiwa, diabstraksi. Ya, kemudian ada konflik. Ya, kemudian ada komplikasi. Kemudian ada resolusi, penurunan dari emosi, konflik dan segala macam. Ya, kemudian ada koda penutup. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah paham dengan proses ini, struktur. Ya, kalau kita juga masuk di struktur teks prosa sebagai novel, ya masih dengan menggunakan tahapan yang sama. Ya, sekarang yang harus anak-anakku sekalian pahami bahwa dalam proses kita menulis teks cerita sejarah, maka 5 poin untuk struktur kita harus lewati. Di awal kita harus sudah memahami tentang orientasi, bagaimana membangun cerita dari awal. Ya, bagaimana memulai. Ya, kemudian bagaimana kita mengungkapkan peristiwanya. Ya, bagaimana apa-apa yang terjadi sebelum terjadi konflik. Apa persoalan konflik yang muncul dalam cerita yang kita bangun. Ya, kemudian apa permasalahan itu, kemudian apa resolusinya, penurunan emosi dalam klimaks cerita yang kita bangun, kemudian ada koda dan penutup sebagai penutup. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi ada beberapa tahapan-tahapan sebelum kita menulis teks cerita sejarah.
Ya, saya ulang kembali anak-anakku sekalian. Ya, sebelum kita menulis teks cerita sejarah, maka hal yang pertama kita harus pahami adalah tentu saja memahami tentang pengertian teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, harus memahami tentang jenis teks cerita sejarah apa sih yang akan kita bangun, yang akan kita buat, yang akan kita tulis. Ya, kemudian kita harus paham unsur dan sistematikanya terlebih dahulu. Ya, kemudian masuk di tahapan-tahapan proses penulisan teks cerita sejarah. Di fase struktur tadi, setelah itu kita sudah paham tentang struktur teks cerita sejarah yang akan kita bangun. Yang kita pahami bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 struktur teks cerita sejarah yang harus kita lewati sebelum kita melakukan proses penulisan. Jadi silahkan nanti anak-anakku sekalian siapkan orientasinya gimana, peristiwa apa yang kemudian yang akan muncul, konfliknya di mana, komplikasinya di mana, kemudian resolusi dari cerita yang kita bangun gimana, penutupnya juga gimana. Ya, saya akan berikan satu penggalan cerita ini. Ya, kalau kita perhatikan, ya ini belum utuh sebagai cerita sejarah, tapi setidaknya ada fase dia sudah melewati teks cerita sejarah pribadi. Di situ di cerita itu disampaikan, namaku Wawan. Saat ini aku berusia 20 tahun. Sejak kecil aku selalu bercita-cita menjadi petani yang sukses. Selain dapat dibanggakan orang tua, tentu saja saya berharap dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara. Saat usiaku 7 tahun, bapak saya sudah sering mengajak saya ke sawah. Bapakku adalah seorang petani yang cerdas, rajin, dan telaten. Para petani selalu berguru kepadanya, sebab beliau juga adalah alumni sarjana pendidikan. Saat diriku sudah berusia 13 tahun, aku sudah berani mengelola sawah sendiri. Belajar mengelola pertanian hingga proses penjualannya, meskipun masih sering gagal dan merugi saat itu. Lantas tak membuat aku berputus asa. Saat ini aku sudah menjadi mahasiswa dengan mengambil jurusan pertanian, seperti bapak saya. Tapi saya selalu berharap agar ilmu dan kemampuanku dapat meningkat seiring berjalannya waktu dan mampu mewujudkan mimpi yang selalu saya cita-citakan, menjadi petani sukses dan mengalahkan bapak saya. Ya, judul dari cerita ini adalah Bapakku Petani, Saya Bosnya Petani. Ya, dari cerita ini anak-anakku sekalian, ketika kita pahami bahwa karena kita ingin menulis cerita sejarah pribadi, maka selalu diawali pola-pola ini. Bahwa ada cerita sejarah yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Ada cerita sejarah yang ingin kita ceritakan ke orang lain. Ya, tapi dia dalam bentuk cerita. Ya. Ada cerita sejarah di mana dia melewati perjalanan ini. Kemudian dibahasakan juga bahwa dia selalu membahas tentang masa lampau, persoalan masa lalu. Ya. Jadi ada fase. Ya, saya baca dulu ya. Ada pertanyaan dari siswa tadi di akun Ibu Martina Mangase. Apakah yang akan kami dapatkan dalam mempelajari novel sejarah khususnya bagi masa depan dalam mencari pekerjaan atau lanjut kuliah? Oh ya, apakah yang akan kami dapatkan dalam mempelajari novel sejarah khususnya bagi masa depan di dalam mencari pekerjaan atau lanjut kuliah? Oke, terima kasih. Bagaimana kalau saya sudah kuliah? Bayangkan saja anak-anakku sekalian, bapakku petani, saya bosnya petani. Dia menceritakan satu kisah di mana dia sudah kuliah. Ya. Kemudian dia menceritakan tentang masa lampau, masa lalu yang dia sudah lewati. Ya. Kalau kemudian pertanyaannya apakah bermanfaat nanti, mudah-mudahan nanti setelah anak-anakku sekalian sudah kuliah, itu bisa menceritakan kembali proses yang sudah dilewati menjadi cerita inspirasi buat orang lain. Ya, gitu ya. SMA Negeri 4 Pangkep. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara
membedakan antara teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Oke. Sekarang penekanannya anak-anakku sekalian dari SMA 4 Pangkep, bagaimana caranya membedakan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Ya, kalau kita pahami tadi alur dari proses kita menulis teks cerita sejarah, maka di langkah awal itu harus melewati fase peristiwa. Kita harus mencari peristiwa. Ya, sehingga kalau dibahasakan kita mencari peristiwa berarti kita mencari cerita sejarah. Kita mencari sejarah. Langkah selanjutnya, cerita sejarah ini kita kembangkan menjadi sebuah cerita, teks cerita sejarah. Jadi kita menulis sejarah, teks cerita sejarah, tapi harus berdasarkan fakta sejarah. Jadi di situ letak perbedaannya ya, bahwa di dalam teks cerita sejarah tidak ada rekaan, dia nyata dan segala macam, dia fakta. Ya, kemudian kalau kita masuk di teks cerita sejarah, kita sudah mulai mengembangkan cerita tapi berdasarkan atas fakta yang sudah muncul. Ya, gitu ya dari anak-anakku sekalian di SMA Negeri 4 Pangkep. Ya, sayangnya tadi interaksi audio kita bermasalah. Mungkin masih ada? Apa perbedaan antara novel sejarah dengan cerita sejarah? Sekali lagi anak-anakku sekalian, di dalam jenis, ya kalau kita lihat ya jenis, ya kalau kita lihat perhatikan ini, menyusun kerangka novel sejarah. Ya, karena kita pada konteks ruang novel sejarah, maka satu novel yang kita bangun itu harus berdasarkan atas peristiwa sejarah. Ya, sehingga tadi dibahasakan bahwa sebelum kita nulis teks cerita sejarah, hal yang harus kita lakukan di awal adalah mencari atau meriset atau mewawancara fakta cerita sejarah sebelum kita nulis novel sejarah. Ya, apa sih bedanya dengan novel-novel yang lain? Ya, novel-novel yang lain belum tentu dia bersifat sejarah. Ya, tapi kalau kita awali dari novel yang kita bangun, novel sejarah yang kita bangun, ideal dari peristiwa sejarah, maka bisa jadi kita sudah masuk di ruang novel sejarah. Nah, kalau novel yang umum gimana sih Pak? Kalau novel yang umum belum tentu bersifat sejarah atau kan belum tentu dia bercerita tentang masa lampau. Ya, gitu ya kalau ingin dibedakan mana yang novel sebagai karya sastra prosa dengan novel yang bersifat sejarah. Oke. Ya, gitu ya anak-anakku sekalian. Ya, kalau hari ini pembahasan kita kurang jelas, nanti akan dibantu, saya akan dibantu oleh guru-guru pendampingnya masing-masing. Nanti akan kami diskusi juga bersama guru-guru pendampingnya masing-masing. Yang jelasnya bahwa kita berharap untuk proses belajar menulis teks cerita sejarah itu anak-anakku semua sudah bisa memahami tentang teks cerita sejarah, bisa memahami strukturnya. Tadi menarik, sudah bisa membedakan mana saat kita menulis novel, cerpen dengan mana kita menulis teks cerita sejarah. Ya, mana unsur-unsur yang harus kita lewati ketika kita menulis teks cerita sejarah, mana sistematika yang harus kita lewati ketika kita sudah menulis teks cerita sejarah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat pertemuan kita kali ini. Ya, anak-anakku sekalian tetap patuhi protokol kesehatan. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.